Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang teknik penarikan sampel. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya ya, apa sih teknik penarikan sampel itu? Di sini teknik penarikan sampel itu sendiri merupakan suatu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sama dengan ukuran sampel yang akan dijadikan data yang sebenarnya. Nah, di sini penarikan sampel itu sendiri memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh suatu sampel yang representatif. Nah, penarikan sampel itu sendiri mempunyai beberapa tahap serta tujuan. Nah, beberapa di antaranya akan saya jelaskan berikut ini. Tujuan dari teknik penarikan sampel ini yaitu yang pertama, untuk mendapatkan data yang lebih akurat, namun masih ada kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran suatu penelitian. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang ingin diteliti. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai pedoman atau suatu acuan di dalam mengambil suatu keputusan. Dan ada tahapannya juga, tahapan dari penarikan sampel tersebut. Nah, tahapannya yaitu yang pertama, mendefinisikan sebuah populasi yang akan diteliti, dan yang kedua, menentukan kerangka sampel serta dikumpulkan semua peristiwa yang memungkinkan, dan yang ketiga menentukan teknik atau metode sampling yang akan digunakan secara tepat. Yang keempat, melakukan pengumpulan data yang akan dijadikan sebagai sampel dalam suatu penelitian itu. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan sebuah pemeriksaan ulang terhadap proses sampling yang sudah dilalui. Di sini juga ada macam-macam dari penarikan sampel tersebut. Ada dua macam penarikan sampel, yaitu probability sampling sama non-probability sampling. Nah, di sini saya akan mengulas probability sampling dulu. Nah, probability sampling itu merupakan suatu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara random atau secara acak. Dengan menggunakan teknik penarikan probability sampling ini, maka semua anggota populasi akan memiliki peluang yang sama untuk terpilihnya menjadi suatu sampel atau suatu sampel dari suatu penelitian. Teknik probability sampling ini mempunyai 5 jenis. Yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling ini merupakan sebuah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk menjadi sebuah sampel penelitian. Cara dari metode ini adalah menggunakan nomor undian. Yang kedua adalah systematic random sampling. Teknik ini menggunakan data interval dalam memilih sampel penelitian yang akan digunakan. Nah, misalnya
dalam suatu penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang. Nah, di sini maka jumlah kelompok intervalnya adalah 100 banding 10, yaitu 10 nilai. Selanjutnya, responden tersebut dibagi ke dalam masing-masing kelompok. Lalu akan diambil secara acak pada tiap kelompoknya tersebut. Misalnya, pengambilan sampel yang dilakukan pada setiap orang ke 10 yang datang ke puskesmas. Nah, di sini setiap orang yang datang ke puskesmas itu diurutkan dari angka 10, 20, 30 dan seterusnya. Maka yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian itu ya angka-angka tersebut. Terus yang ketiga yaitu stratified random sample. Ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dengan berdasarkan pada tingkatan tertentu. Misal, motivasi kerja pada manajer tingkat atas. Nah, manajer tingkat menengah dan manajer tingkat bawah, proses pengacakannya itu harus diambil dari masing-masing kelompok dari suatu penelitian. Yang keempat adalah cluster random sampling, yang merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sebuah sampel secara berkelompok. Nah, pengambilan sampel dari cluster random sampling ini dilakukan berdasarkan dengan kelompok atau area tertentu. Nah, teknik ini bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai suatu hal terhadap bagian-bagian yang berbeda di sebuah instansi. Nah, misalnya seperti melakukan penelitian terhadap kepuasan pasien di ruang rawat inap, ruang IGD dan juga ruang poli di suatu rumah sakit A dan di rumah sakit B. Yang kelima yaitu multi-stage sampling, yaitu teknik ini merupakan kombinasi dari teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yang dilakukan secara acak bertingkat. Maksudnya, nah, yang pertama itu populasi akan dibagi ke dalam beberapa klaster. Nah, klaster tersebutlah yang nantinya akan dikelompokkan ke dalam strata yang berdasarkan dengan persamaan. Di dalam satu strata atau satu atau bahkan lebih klaster akan dipilih secara acak. Nah, prosesnya itu akan terus berlanjut hingga klaster tidak dapat dibagi lagi atau sudah menentukan hasil akhir dari klaster tersebut. Nah, yang kedua dari teknik penarikan sampel ini yaitu non-probability sampling. Nah, teknik non-probability sampling ini merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh seorang peneliti atau berdasarkan dengan hasil pertimbangan seorang pakar. Nah, di sini ada empat macam dari teknik non-probability sampling. Yang pertama convenient sampling, yang kedua quota sampling, yang ketiga
purposive sampling, dan yang keempat snowball sampling. Nah, yang pertama teknik confined sampling. Nah, ini merupakan teknik pengambilan sampel yang sangat mudah untuk digunakan. Karena pengambilan sampel dengan teknik ini akan dilakukan berdasarkan dengan ketersediaan dari partisipan yang mau terlibat dalam sebuah penelitian. Pelaksanaan teknik confined sampling ini sangat lebih mudah dilakukan dan biayanya yang lebih murah serta tidak memakan waktu yang cukup lama, sehingga para peneliti banyak yang menggunakan teknik confined sampling ini. Yang kedua adalah kuota sampling. Nah, teknik kuota sampling ini merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan oleh peneliti. Nah, jumlah populasi pada teknik ini tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok sampel. Sampel yang akan diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok tersebut. Nah, pada teknik kuota sampling ini pengumpulan datanya dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah dari jumlah kuota yang terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan. Ya, teknik ini biasanya digunakan dan didesain untuk penelitian yang menginginkan sedikit sampel, di mana setiap kasus yang dipelajari secara mendalam. Nah, yang ketiga adalah purposive sampling atau sampling purposive. Merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, pertimbangan tertentu ini pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling yang berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dan ciri-ciri tersebut disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan atau permasalahan penelitian. Nah, teknik pengambilan sampel purposive sampling ini digunakan ketika akan meminta pendapat dari publik mengenai suatu hal. Nah, medianya itu akan memilih siapa subjek yang dianggap dapat mewakili publik tersebut. Nah, yang keempat adalah snowball sampling. Nah, teknik ini merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sangat sering digunakan ketika populasi penelitian sangat sulit untuk ditemukan atau populasi tersebut sudah langka. Nah, oleh karena itu, pengambilan sampel pada teknik ini juga akan menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengambilan sampel ini yaitu dengan hanya memilih satu sampel dari populasi tersebut. Nah, itu tadi sedikit yang dapat saya sampaikan tentang penarikan sampel. Mungkin jika ada kesalahan bisa dibenarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.